Shalom semuanya, selamat datang kembali di Sunday Live Talk Show. Hari ini hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi saya untuk kembali hadir di hadapan Bapak, Ibu, Saudara semua di Sunday Live Talk Show di bulan Desember yang pertama dan sekaligus Sunday Live Talk Show terakhir di tahun 2022 ini, sebelum kita bersama akan masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2023. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan Merry Christmas untuk kita semua. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah senantiasa ada atas kita semua, khususnya di bulan yang baik ini, di mana kita memperingati lahirnya juru selamat kita, penyelamat kehidupan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam talk show bersama hambanya Pastor Hosea Alrego Lengkong dari GBI Pontianak. Nah, kita akan terlebih dahulu masuk ke dalam worship, kemudian kita akan masuk ke dalam talk show dan berdiskusi tentang The Journey with God, sebuah topik yang pastinya menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama pada sore malam hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan. Begitu besar pertolongan-Mu, begitu besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kalau pada detik ini Tuhan, pada jam ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami boleh masih hidup Tuhan, kami boleh masih sehat Tuhan, semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau menyatakan Bapa bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Bapa, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan sampai di sini saja Bapa, tetapi akan terus ada di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kalau kami mau berdiskusi bersama Pastor Hosea Tuhan, kami juga mau menyembah Engkau, kami berdoa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat-Mu menjadi semakin nyata Tuhan, sehingga kami dapat mengalami Engkau pribadi lepas pribadi. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful.
Yes, Jesus. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. In all my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, you are good, Lord. You are good, Jesus. Kau baik, Tuhan. Oke, kita akan mengundang Pastor Hosea bersama-sama dengan kita pada malam hari ini untuk kita memulai perbincangan. Tersambung. Shalom, Pastor. Oke, ya kita masuk. Oke, ya sepertinya masih harus menunggu untuk koneksinya tersambung. Cek satu, Oke, Shalom, Pastor. Halo, shalom. Shalom, wow. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan bisa bertemu dan bisa bincang-bincang malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, Pastor, untuk Sama-sama. waktunya, untuk kesediaan. Yes. Sama-sama. Mungkin- Thank you buat kesempatan. Pastor, suaranya sedikit bisa lebih besar sedikit, Pastor. Cek 1 2 cek. Udah lebih jelas? Nah, baik. Yes, Lebih ini jelas? lebih baik, Pastor. Oke. Yes, lebih jelas. Thank you, Pastor. Oke. Sama-sama. So, akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih, Pastor? Ya, biasa sibuk Natalan, pelayanan. Wah. Karena Wow, luar biasa. dipercayakan Tuhan mengembalakan di kota Pontianak, di GBI House of Mercy. Kami sedang merintis, puji Tuhan, udah 3 tahun sih berjalan. Wow, amazing. Wow. Ya. Aku mau tahu nih, Pastor nih. Kan sekarang nih menggembalakan ya, menjadi seorang gembala gitu loh, memulai perintisan gereja, udah berjalan 3 tahun juga. Nah, yang aku mau tanyakan, apakah memang ini cita-cita Pastor untuk menjadi seorang gembala, seorang hamba Tuhan, atau bagaimana sampai bisa menjadi seorang gembala itu? Wah, panjang nih.
nggak apa-apa ya, kita cerita ya. Nggak apa-apa, boleh dong, silakan. Oke, pertama nggak pernah jadi cita-cita, keinginan juga enggak. Ya, jadi dasarnya memang penginjil ya. Mungkin kayak Raj ya, Raj Daniel kan ini. Yes. Ya, saya panggil Daniel ya. Mungkin kayak Daniel penginjil, awalnya memang penginjilan, bahkan sebelum penginjilan juga sebagai worship leader. Jadi untuk jadi gembala ini nggak terfikir sih. Ya kami tuh berangkat dari 2017 penempatan tugas istri saya di Pontianak, lalu saya ikut istri saya di sini, tetapi sering bolak-balik Jakarta karena pelayanan, jadi istri saya dan saya tuh LDM, long distance marriage, Ah, sampai oh, akhirnya di 2017, 2018 itu ada proses di mana kami mengalami keguguran anak ya selama 2 kali. Jadi di tahun pertama waktu kami menikah 2017, sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah itu kami istri saya positif hamil, tetapi ternyata dicek hamil anggur, jadi eh, janinnya nggak bertumbuh, nggak berkembang, lalu dikuret, dan kami keguguran, kami sedih, pasti kami kecewa juga. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan kasih, tapi Tuhan ambil. Itu 2017. Lalu 2018, istri saya ditugaskan ke Ketapang. Nah, saya sama istri ini dua senjata yang berbeda. Istri saya di marketplace, saya di pelayanan. Jadi kami berdua senjatanya beda, tetapi sasarannya satu. Kami mau jadi berkat buat generasi. Nah, jadi haleluya. puji Tuhan, satu dengan yang lain saling melengkapi dan bergerak di panggilannya masing-masing. Saya panggilannya di pelayanan, istri saya di marketplace, dia di BUMN, dia bekerja di satu perusahaan BUMN, dan dipercayakan Tuhan di sana, di tengah lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Lalu kami pindah dari kota Pontianak 2018 akhir, kami pindah ke Ketapang. Nah, pada saat kami di Ketapang, itu kota kecil, kurang lebih kalau jalur darat itu sekitar 8 jam sampai 10 jam dari kota Pontianak. Kalau naik pesawat itu sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, pada saat kami di Ketapang, istri saya itu hamil dan ternyata keguguran lagi di 2018 sampai 19. Nah itu posisinya saya masih penginjilan kemana-mana keliling Indonesia, bahkan dipercayakan Tuhan sampai ke Vietnam saat itu. Wow. Dan kami belum mengembalakan. Cuman istri saya tuh sempat ada omongan pada saat dia keguguran yang kedua kali, dia sedih banget di kota Ketapang, kami nggak punya keluarga, nggak punya teman-teman. Dia bilang, sampai kapan ya kita akan seperti ini? Tidak punya gereja, pelayanannya kesana kemari. Jadi istri saya tugasnya di mana, saya tugasnya di mana. Kami long distance marriage lagi. Jadi nggak pernah sama-sama di dalam satu kota tuh dalam waktu yang cukup lama tuh jarang. Saya berangkat terus setiap 2 minggu, berangkat 1 bulan, 3 bulan, balik-balik ketemu lagi sama istri tuh ya paling kami liburan untuk menghilangkan rasa sakit dan kecewa itu. Jadi kami banyak traveling saat itu sama istri berdua. Ya udah pacaran aja, kami pikir ya udahlah belum dikaruniai anak dan Tuhan berikan panggilan spesifik untuk membapai anak-anak rohani di Jakarta saat itu sampai dengan hari ini ya. Nah tapi posisinya tuh belum mengembalakan dan pada saat itu masih seorang penginjil, istri saya seorang profesional kerja, dan pada saat dia keguguran kedua kali kami masih pelayanan dan anak-anak rohani kami nggak tahu, kami ada khotbah di Jakarta, istri saya datang ke Jakarta, bed rest di sana, dan di tengah anak-anak rohani itu mereka nggak tahu kalau kami baru mengalami keguguran anak yang kedua, tapi masih terus pelayanan saat itu. Dan pulang kami ke Ketapang. Nah inilah ceritanya dimulai di sini. Kenapa saya jadi gembala? Jadi istri saya tiba-tiba menemukan satu gereja di sana, di hotel. Dia bilang, sayang ada gereja baru nih. Aku kayaknya perlu deh komunitas, karena
selama ini kita online service aja pada saat itu. Ya, ada satu gereja besar di kota Casablanca, kami jemaat online-nya. Kami suka ikutin online service mereka. Oke. Lalu saya bilang istri saya, ya udah karena kita nggak ada komunitas juga, kita nggak di satu gereja, saya keliling-keliling, preaching ke beberapa tempat, beberapa kota. Istri saya di daerah, di Ketapang, ibadahnya online service. Jadi dia ngerasa kayaknya perlu deh satu persekutuan gitu, satu hubungan yang dekat dengan lingkungan di sekitar saat itu. Jadi akhirnya dia memutuskan, aku boleh nggak masuk ke gereja itu? Boleh dong, saya bilang nggak apa-apa. Itu ada satu gereja GBI House of Grace di Ketapang, baru buka di hotel. Oke. Cuman saya bilang sama istri saya, kamu masuk situ jangan bilang saya pendeta, suaminya atau hamba Tuhan. Pokoknya masuk aja, nanti ribet urusannya. Karena kita udah sering pelayanan di luar. Kalau kita ngomong suami saya hamba Tuhan atau pendeta, wah nanti istri saya disuruh ini, suruh itu dan lain sebagainya. Kita tuh mau datang untuk apa ya, menikmati aja gitu. Kami nggak mau ambil bagian apa-apa. Istri saya kan udah sibuk di kantor juga kan. Jadi yang penting beribadah gitu, punya komunitas beribadah. Ya udah. Dan pada saat dia datang, dia survei, dia bilang ke saya, jemaatnya cuma 10 orang, yang khotbah itu terus. Saya bilang sama istri saya, itu namanya perintisan. One day kalau Tuhan percayakan kita juga akan begitu, mulai dari nol, merintis jemaat. Terus istri saya sempat kayak bercanda, nggak mau lah kayak gitu. Dan dia datang, dia jadi jemaat, dia setia di situ sekitar 1 bulan, 2 bulan. Nah, saya keliling-keliling tuh. Saya masih keliling-keliling terus. Tapi saya pantau terus, oh kamu punya komunitas di Ketapangnya, puji Tuhan, datang komsel, datang ibadah minggu, diperhatikan sama jemaat apa gembala di sana, bagus. Berarti pertumbuhan rohanimu ada di sana kan? Saya tenang jadinya. Karena kalau cuma online service aja kita kita bisa diinspirasi dari nggak cukup. Kita bisa diinspirasi dari jauh, tapi kita nggak bisa kita hanya bisa dibentuk dari dekat gitu. Jadi kalau cuma dibangkitkan imannya dari jauh ya, tapi untuk dibentuk perlu hubungan, perlu kedekatan gitu kan. Wow. Jadi akhirnya dia mulai bertumbuh, akhirnya saya ada pelayanan di Kalimantan Tengah dan saya transit ke Pontianak, lalu saya nyambung ke Ketapang. Jadi untuk ke Ketapang ini butuh 2 kali pesawat dari Jakarta ke Pontianak, Pontianak ke Ketapang. Nah, saya waktu itu lagi di Kalteng sama tim pelayanan saya ke pedalaman. Mereka balik ke Jakarta, saya di Pontianak, saya bilang saya transit ke Ketapang ya, mau ketemu istri karena momennya Natal. Ya udah, saya ke Ketapang saat itu. Pas di sana istri saya bilang, sayang, lusa ada Natalan di gereja yang aku datang 1-2 bulan yang lalu. Kita datang ya, kita ikut ya. Saya bilang, oh oke dong, kita ikut dong, biar kenalan, biar tahu gitu. Ya udah, saya datang ke Natalan itu, nggak terlalu banyak jemaatnya, tapi rasanya seperti rumah. Ketemu dengan gembala pembinanya, ketemu dengan gembala lokalnya, dan saya kenalan. Saya hamba Tuhan, saya Pastor Hosea dari Jakarta. Lalu mereka kaget, oh ini ternyata suaminya Ibu Ivana, istri saya, yang selama ini katanya pergi dinas ke Jakarta, ternyata hamba Tuhan, kok nggak kasih tahu, kok nggak cerita, gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita kami tukeran kontak number, dan besokannya saya di follow up sama gembala lokalnya, karena gembala pembinanya langsung berangkat terbang ke Bekasi. Saya di follow up sama gembala lokalnya, mereka bilang, ternyata Bapak hamba Tuhan ya, istrinya rajin loh datang ibadah di kita. Saya nggak tahu loh, ternyata istrinya hamba Tuhan, hebat dan besar dan lain sebagainya. Saya bilang, iya besar badannya ya, saya bilang gitu kan. Ya, kami bercanda, dan gembala lokalnya bilang, Pastor, boleh nggak bantu pelayanan kami, perintisan ini, boleh nggak support kami? Saya bilang, saya sangat senang untuk support gereja yang lagi bertumbuh. Gitu. Kami lebih senang small church ya daripada gereja yang besar gitu kan, karena kalau gereja besar ya udah ada sistemnya, orang-orang udah banyak. Justru kami lebih senang support gereja-gereja yang local church yang kecil yang lagi merintis. Kami senang untuk memperlengkapi dari segi praise, prayer, worship, dari segi manajemen, dari segi macam-macam. Karena itu kan bagian pelayanan saya ya. Pada saat penginjilan juga saya memperlengkapi beberapa gereja. Bahkan juga jadi pembina di beberapa komunitas. Jadi kami senang gitu loh. Bagi apa yang kami punya.
Walaupun saat itu posisinya kami independen, nggak ada di bawah naungan siapapun. Gitu. Wow. Dan pada saat itu saya bilang sama gembala lokal, oke Pak, izinkan saya berdoa, tanya Tuhan, apakah saya akan support tempat ini. Besokannya saya pulang, besokannya saya masih di Ketapang, karena ada sekitar 1 minggu, saya berdoa, saya tanya Tuhan. Lalu saya dapat jawabannya oke, dan istri saya bilang, kamu yakin kamu bakal di Ketapang? Pelayananmu di Jakarta dan di luar kota bagaimana? Apakah kamu tinggalin itu? Saya bilang udah diatur aja waktunya, jadi 3 bulan di kota Ketapang, 1 bulan di Jakarta dan di luar kota saya fullin dalam 1 bulan itu. Ya udah, saya dihubungin sama yang jadwal-jadwal pelayanan. Selama tahun 2020 saya udah plot 31. Itu rumusnya saya. Jadi 3 bulan di kota Ketapang untuk saya support pelayanan gereja itu. 1 bulan saya di Jakarta dan lain sebagainya. Sudah oke tuh 2020. Dalam tanda kurung, siapa yang tahu ya 2020 akan terjadi COVID. Ya kan? Iya. Itu masih rencana di 2019. Jadi Oh, pada oke. saat ya masih terencana di 2019 kan, karena itu momennya tuh saya datang ke Natal di Ketapang itu 2019 tanggal 3 Desember, saya masih ingat banget 3 Desember. Saya ketemu gembala lokalnya besokan harinya di kota Ketapang, kurang lebih tanggal 5 Desember saya ketemu, saya bilang Pak, sebelum saya pulang hari Jumat ke Jakarta untuk kembali tugas melayani, karena ini Desember banyak pesanan kue, saya bilang banyak pesanan honba ya kan keliling di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi saya izin pamit Pak Jumat. Nah tapi sebelum saya pamit, sebelum saya pulang saya mau kasih tahu saya bisa melayani di Ketapang. Saya siap, tapi 31 ya Pak. Jadi 3 bulan aja saya fokus mau jadi usher, mau jadi apapun. Pokoknya keset deh. Saya support. Wah. Tapi 1 bulan saya izin ya Pak untuk melayani karena saya basically penginjil. Wah, gembalanya senang. Thank you banget, Pastor Rose, bisa bantu kami. Saya ketemu lagi berarti tahun depan ya, Bapak nanti khotbah minggu pertama. Saya bilang, siap Pak, dengan senang hati. Nah, saya pulang ke Jakarta, pelayanan. Nah, di tengah pelayanan itu di bulan Desember, tiba-tiba istri saya yang lagi ada acara di Bali saat itu, ada acara pernikahan adiknya, tiba-tiba dihubungi dari kantor pusat bahwa nama dia dipindahkan tugas ke kota Pontianak. Oke. Jadi dia telepon saya, dia bilang, sayang, kamu bayangin, ini aku dapat penempatan tugas baru lagi ke kota Pontianak. Padahal kita sudah dapat local church, saya udah janji juga bantu kan. Gimana dong gitu. Aduh, saya bilang gimana ya, ini kalau kamu nggak ambil, resikonya besar, karena ini kan tugas tanggung jawab ya kan, pekerjaan. Yes. Dan saya bilang ya udah mau nggak mau. Jadi kita balik lagi dong. Kan 2017 di Pontianak. Terus 2018 itu di Ketapang kan? 2018-19 di Ketapang. Nah, 2020 dipindahkan ke Pontianak. Jadi saya pamit lah saat itu. Pada saat 2020 di awal Januari saya datang. Saya masih bisa khotbah di minggu pertama di gereja itu di Ketapang, di hotel. Dengan jemaat masih 10 sampai 15 orang. Tapi saya senang gitu karena saya mau support tempat itu kan. Anak-anak mudanya juga masih ada 2 orang, pengerjanya cuma beberapa orang. Saya senang gitu. Dan pada saat saya selesai khotbah, pulang, saya ngomong ke gembalanya, Pak, izin, Bu Gembala izin, kami 2 minggu lagi dari sekarang sudah harus pindah ke Pontianak. Wah, mereka kaget. Waduh, sayang banget. Pastor Rose udah mau bantu di sini, udah taruh hati di sini, kok pindah tiba-tiba. Maka akhirnya singkat cerita kami moving, kami pindah, kami pamitan dari kota Ketapang. Nah sampai Pontianak, Daniel bisa bayangkan ya, saya udah atur jadwal 3 bulan bantu di Ketapang. Berarti kan 3 bulan pertama di tahun 2022 saya kosongin jadwal saya. Sedangkan saya pindah ke Pontianak kan saya nggak tahu mau ngapain, mulai dari nol lagi, ya kan? Iya. Istri saya sih langsung ke kantor, dia kerja lagi, ya kan? Nah, saya pikir, waduh, saya jobless nih, nganggur nih. Saya udah kosongin jadwal saya 3 bulan gitu kan, yang ada nanti jadwal saya di bulan April. Saya baru bisa ke Jakarta. Nah, saat itu saya berpikir, aduh Tuhan,
Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya jalani aja, enjoy. Nah, hari pertama saya pindahan, hari keduanya tiba-tiba saya ditelepon oleh gembala pembina. Kalau Daniel ingat cerita saya ketemu pada saat Natal di Ketapang, ada gembala pembina Ingat, ingat, dari ingat. Bekasi. Dia hubungin Hmm, saya, dia bilang, Pastor Hosea ada di Pontianak kan? Saya bilang, kok Bapak tahu? Ya, saya tahu. Saya mau ke rumah Bapak sekarang. Nah, beliau ini rumahnya di Bekasi. Gembala pembina, ya, seorang gembala yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Sudah punya banyak cabang-cabang di Indonesia dan juga mengembalakan 2 gereja lokal di bawah dia, jemaatnya udah ribuan. Saya bilang, Pak, nggak salah mau datang ke tempat kami di Pontianak. Kami sewa kontrakan kecil karena kami berdua, belum ada anak. Jadi, Bapak ngapain ke Pontianak? Saya mau bicara, ada sesuatu saya mau ngomong. Wah, saya bilang, sekarang Pak? Iya, sekarang saya sudah mau nyampe. Kirim alamatnya sekarang. Daniel bisa bayangkan ya. Hari kedua ajaib. saya di Pontianak, saya disamperin sama gembala ini. Gembala pembina ini. Hmm. Waduh, di rumah kami nggak ada apa-apa. Saat itu dikontrakan saya kaget. Ya udahlah, apa adanya. Dan beliau datang dengan timnya, lalu dia nggak basa-basi ya, dia cerita sedikit lah pelayanan dia buka di Singkawa. Memang base wilayah perintisan dia, church plantingnya tuh di Kalimantan Barat. Tapi hari ini sudah ada di Nabire, ada di Papua, bahkan ada di Kuching, di Malaysia. Wow. Banyak tempat ya, ada sekitar 40 sampai 50 cabang di bawah beliau. Nah, termasuk cabang kita yang di Pontianak ini. Nah, jadi beliau datang dan dia langsung katakan, Pastor Hosea, bersediakah merintis, mengembalakan di bawah pembinaan saya untuk di kota Pontianak. Wow. Nah, Wow. itulah ceritanya gitu. Kenapa saya jadi gembala? Pada saat ditanya gitu, wah saya kaget karena Hmm. saya pikir saya masih muda, nggak pernah punya pengalaman mengembalakan, dan kami nggak punya modal apapun gitu. Jadi kami rasa apa ya ini kayak sesuatu yang baru banget gitu. Tapi pada saat ditawarkan itu, diminta itu, saya ngerasa seperti apa ya? Karena memang orang misi, orang penginjil, kami biasa di lapangan, kami biasa bergerak, dan kami cuma satu pegangannya, taat terhadap perintah Tuhan. Gitu. Nah, saya tuh merasa seperti apa ya, Daniel? Saya ngerasa kayak Daud yang masih muda, tiba-tiba datang Hmm. Samuel yang ngurapin Daud gitu. Hmm. Hmm. Jadi saya ngerasa ini orang tua ini udah jauh-jauh datang dari Bekasi. Sepertinya kalau bukan Tuhan yang suruh dia, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Siapa Benar saya? juga. Karena Betul. karena dia nggak tahu performa saya loh. Dia nggak tahu bagaimana pelayanan saya, bagaimana karakter saya, bagaimana segala macamnya saya gitu. Kok tiba-tiba datang mempercayakan itu? Kan sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Kalau saya udah kenal Daniel lama, saya udah tahu kapasitas Daniel, saya udah tahu performanya Daniel, maka mungkin saya akan yakin gitu, wah ini orang yang tepat nih untuk mengembalakan, Betul. ya kan, diberikan tanggung Benar, jawab. benar, Ini saya nggak tahu, benar. saya cuma ketemu sekali di Ketapang. Kalau tadi Daniel perhatikan cerita Hmm. saya kan, di Ketapang Yes, ketemu. yes. Dan saat itu saya langsung ngomong, siap Pak. Detik saya ngomong, siap Pak, ada rasa sakit di lengan sebelah kiri saya. Karena ternyata istri saya yang mencubitnya dengan sangat keras dan mengatakan, Aduh. siap bagaimana gitu, siap bagaimana, kita nggak mungkin bisa, kita nggak tahu apa-apa soal mengembalakan, kok kamu bilang siap-siap aja gitu. Anyway, hari itu kami didoakan, lalu kami cari tempat, cari hotel. Daniel bayangkan ya, pada saat itu besokannya di hari Senin. Jadi saya nggak Hmm. lupa tuh, hari itu saya sampai Pontianak dari Ketapang tanggal 26, itu hari Jumat. Tanggal 27 itu hari Sabtu, tanggal 28 hari Minggu, 29 itu hari Senin. Nah, hari Senin ya, saya dengan gembala pembina cari tempat di Pontianak. Begitu cari tempat, cari hotel, dan beliau langsung katakan, Pastor, minggu depan langsung buka ibadah pertama. saya bilang, Mantap sekali. aduh Tuhan, saya sakit perut, Daniel, beneran percaya. Saya sakit perut, saya bilang, Pak, yang bener aja Pak, nggak ada jemaat, nggak ada Hmm. pengerja, nggak Iya. mulai dari komsel mulai dari ministry mulai dari apa, nggak, langsung buka. Jadi
dia bayarin hotelnya, langsung dia bilang, Pastor buka ya. Wah, saya bilang, Tuhan, ini gimana nih? Pokoknya buka, nanti Sabtu saya datang, hari Minggu Bapak ibadah perdana. Perjamuan kudus saya semua nanti. Nah, saya kan belum pejabat ya. Di GBI ini saya belum pejabat saat itu ya, Okay. 2020. Nah, apa yang saya mau saksikan di sini, perhatikan baik begini. Kalau teman-teman yang nonton dari awal juga tadi, saya cuma mau bilang begini. Pada saat itu, istri saya di waktu yang bersamaan, hari Senin, dia rapat dengan GM dan manajernya. Dan isi rapatnya itu, salah satunya adalah istri saya ditawarkan untuk pindah tugas ke Jakarta. Nah, bayangkan begini, dari awal kami kan orang Jakarta, tinggal di Jakarta, menikah di Jakarta, lalu kami merantau ke Pontianak 2017. Keinginan kami adalah ingin sekali pindah di Jakarta dari awal 2017 penempatan di Pontianak. Karena keluarga di sana, di Jakarta, ya kan, aset di sana, pelayanan di sana, komunitas di sana, semuanya di sana, anak-anak rohani di sana. Jadi itu keinginan kami, Daniel. Ya. Dari awal kami dipindahkan ke Pontianak, lalu kami pindah ke Ketapang, pindah ke Pontianak lagi. Kami tuh pengen banget supaya istri saya dapat penempatan tugas ke Jakarta. Tapi kan itu sulit. Itu kan tidak mungkin. Tapi tiba-tiba saja bosnya mengatakan bahwa Ibu Ivana, istri saya, Ibu mau dipindahkan ke Jakarta. Ibu mau nggak ada tawaran di sana? Ada pekerjaan di sana. Istri saya bilang, Pak, saya memang mau banget ke sana, tapi suami saya baru dapat kerjaan di sini. Sedang mengembalakan itu kan. Nah, pada saat saya pulang sama istri, itu istri saya marah-marah. Kamu kenapa sih langsung iyain? Kenapa sih nggak doa dulu, nggak kasih waktu? Kenapa langsung iyain gitu loh, mengembalakan? Ini kan tawaran Jakarta, kita pengen banget, kita tuh udah lama pengen ini gitu loh. Dan tiba-tiba ini ada promosi, aku dipindahin ke Jakarta, keluarga di sana. Saat itu kita baru ambil kendaraan juga, masih di Jakarta. Jadi kita di Pontianak itu dari nol, nggak ada apa-apa. Nah, timbangannya berat, Daniel. Bayangkan saja. Kalau kami milih di Pontianak, apa yang kami bisa lihat gitu. Kami nggak lihat ada jemaat, nggak lihat pengerja, nggak lihat fasilitas, bahkan gedung gerejanya nggak ada, baru pakai hotel. Benar. Kami punya segala alasan untuk mengatakan kami tidak bersedia untuk menjadi gembala di Pontianak. Kami memilih untuk ke Jakarta. Iya dong. Iya dong. Nah, istri saya udah marah-marah. Istri saya bilang begini, kamu telepon deh gembala pembina itu, ya, Pak Yohanes Anwar, ya. Coba kamu bilang aja sama beliau, minta digantikan saja, mumpung belum mulai, ya kan? Kalau udah mulai, kan rasanya nggak enak kalau kita batal. Tapi kalau ini kan baru awal nih ya, memang tempat sudah dibayar untuk minggu depan. Bayangin, untuk minggu ini. Jadi saya ketemu Senin, langsung dibayar untuk hari Minggu. Coba bayangin, ya kan? Itu emang, aduh maaf ya, gila banget gitu loh. Bahasa saya yang paling sopan lah. Ya. Itu gila banget. Yes. Nah, kamu telepon aja ke gembala pembina. Emangnya nggak ada pendeta lagi di Pontianak. Kenapa harus kita? Kenapa harus kamu? Udah bilang aja, ini karena kerjaan aku. Nggak mungkin kita batalin. Nggak mungkin kita nggak bisa ambil ini. Karena ini kapan lagi tawaran ke Jakarta ini nggak datang 2 kali. Ya kan? Nah, saya kasih penjelasan sedikit. Kalau yang dari Pontianak awal 2017 itu penugasan, nggak bisa nolak. Pontianak ke Ketapang itu penugasan juga nggak bisa nolak. Ketapang ke Pontianak itu juga penugasan nggak bisa nolak. Tapi ini tawaran, bisa ditolak. Benar, betul. Nah, pada saat itu saya udah ambil handphone saya ini. Saya udah lihat WhatsApp-nya Pak Yohanes Anwar. Saya mau telepon dong. Saya mau bilang, Pak, saya udah nyusun kalimat di pikiran saya. Saya udah mau bilang, Pak, kayaknya saya batal jadi gembala. Mohon maaf, karena istri saya ini pekerjaannya ada tawaran di Jakarta, kami berat dengan keluarga, dengan fasilitas dan lain segala macam ada di Jakarta lah. Di Pontianak kami nggak ada siapa-siapa, Pak. Jadi mohon pengertiannya, mungkin cari gembala yang lain. Tapi kami tetap support nanti di Jakarta. Kami akan ke Bekasi. Nah, saya udah nyusun kalimat di kepala saya tuh. Nah, Daniel, pada saat saya mau hubungi gembala pembina saya,
tiba-tiba ada suara di hati saya bicara begini. Kalian bisa ke Jakarta, tapi kalian sedang menggugurkan kandungan yang akan lahir untuk kalian di kota Pontianak. Oh no. Wow. Wow. Nah, Wow. saat itu juga saya nggak hubungin gembala pembina saya, karena saya dengar kalimat itu, saya ulangi kembali ke istri saya bilang ke dia, saya bilang, kamu tahu nggak, ada yang bicara di hati aku, kalau kita pilih Jakarta, kita ke Jakarta, dikatakan begini, kita bisa ke Jakarta, tapi kita sedang menggugurkan kandungan yang akan lahir untuk kita di kota Pontianak. Nah, saat itu kami clueless ya, kami nggak tahu maksud Tuhan apa, tapi yang pasti kami sama-sama tahu itu perkataan Tuhan. Jadi kami pulang di jalan, itu posisi di rumah makan ya, di rumah makan di Pontianak. Jadi saya habis jemput istri saya kerja, saya ngobrol di rumah makan, dan terjadilah percakapan itu, perkataan Tuhan. Kami pulang di jalan, kami mikir, aduh maksud Tuhan apa ya? Kami di motor, diem-dieman, tapi di kepala kami berantem. Kami ribut di kepala kami, ya kami ngomong masing-masing dengan diri kami, kami self-talk. Kami bilang mungkin Tuhan apa maksud. Daniel tahu, besokan harinya, istri saya tiba-tiba dia test pack karena dia rasa udah 3 bulan dia nggak haid. Dari kamar mandi di belakang kontrakan kami yang kecil di kota Pontianak itu, tiba-tiba dia teriak, aku hamil. Nah, saya kaget juga kan, kamu hamil? Waduh, ini Tuhan izinkan kami untuk ketiga kalinya nih, setelah 2 kali keguguran, tiba-tiba yang ketiga kalinya Tuhan izinkan hamil gitu kan. Waduh, ini positif nih maksudnya kan. Akhirnya kami ke rumah sakit. Kami cek ke dokter katakan, Pak, ini ibu udah riwayat 2 kali keguguran di rumah sakit yang sama di Pontianak, karena kan 2017 kan Pontianak. Lalu di Ketapang, ya, dan Ketapang itu juga istri saya dilarikan ke Pontianak karena di Ketapang fasilitasnya kurang baik untuk rumah sakit kedokteran. Dan itu posisinya kalau saya mau flashback, saya lagi pelayanan di Bandung, ada KKR, lalu saya ke Bekasi, besok paginya ada pelayanan lagi. Jadi di tengah pelayanan, saya harus bergumul dengan istri saya yang dikuret, ya, digugurkan itu kan, kandungan, keguguran. Jadi sedih banget. Yang pertama saya ada di Pontianak 2017. Tetapi yang 2018 ini, yang kedua kali keguguran, saya nggak ada. Saya lagi pelayanan. Jadi kami tahu banget rasanya sedihnya, kehilangan gitu. Jadi makanya saya mau bilang buat teman-teman yang menonton ini, yang menyaksikan ini juga, saya harap please jangan lakukan aborsi gitu, karena itu nggak baik, sakit rasanya. Kami aja pengen banget punya anak saat itu. Jadi, lihat teman-teman yang minta maaf seks di luar pernikahan, mungkin mereka mengalami itu, dan ada beberapa yang mengambil tindakan aborsi, kami sangat menyayangkan. Karena buat kami itu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak gitu. Ya, lebih baik jangan aborsi. Kalau udah hamil di luar nikah, udah jangan nambah lagi dosanya gitu. Udah cukup gitu, udah bertanggung jawab aja gitu. Ya kan? Karena pejuang 2 garis merah ini banyak banget teman-teman, dan banyak banget yang pengen punya anak. Saya sempat pikir untuk adopsi juga saat itu. Di samping saya punya anak-anak rohani ya, tapi anak-anak rohani saya udah gede-gede umurnya, ya kan. Saya pengen adopsi gitu, karena kok kayaknya teman-teman saat itu udah pada punya anak, kami belum punya anak gitu kan. Malah kami sedih gitu kalau dengar ada orang yang sampai aborsi, itu kami sedih aja gitu. Nggak kesel, nggak gimana-gimana sih, tapi rasanya sedih aja gitu. Ngerti kan? Maksudnya kami pengen banget punya anak, kalian kok bisa gampangnya gugurin anak gitu. Kami keguguran karena ya alami begitu gitu. Tuhan izinkan gitu. Oke. Balik ceritanya, sampai di mana tadi? Sampai saya cek ya, tes kandungan istri saya di rumah sakit yang sama. Dokternya bilang udah ada 2 kali riwayat keguguran, ini jangan sampai keguguran yang ketiga. Jadi Bapak banyak-banyak berdoa, minta sama Tuhan supaya ini kandungannya diisi janin. 2 minggu lagi Bapak kembali ke sini, anaknya sudah harus ada. Kalau anaknya belum ada, maka Bapak Ibu, maka Ibu akan dikuret kembali. Berarti nggak ada pertumbuhan. Bapak banyak-banyak berdoa ya. Dalam hati saya, Daniel, Anda tidak tahu siapa saya. Ya. Banyak-banyak berdoa ya. Iya. Bercanda. Maksud saya,
itu intermezzo aja. Kita memang perlu berdoa gitu kan, karena Betul. kita kadang-kadang menyepelekan hal-hal kecil ya. Kayak, Benar. ya kita hamba Tuhan, pendeta, ya, berdoa itu udah hari-hari lah. Ya, bahkan orang-orang Benar. yang nggak hamba Tuhan aja kan juga pasti berdoa gitu kan. Apalagi kita gitu misalnya. Betul. Tapi pada saat dalam perjalanan pulang, Roh Kudus saya kayak ngomong di hati saya begini, dari yang nggak ada jadi ada, itu pekerjaan aku. Kamu mau cari di mana? 2 minggu lagi harus ada ya anaknya. Kalau Daniel dibilang begini, 2 minggu lagi uangnya harus ada. Ya, kita bisa kerja, bisa cari uang, bahkan mentok-mentok bisa pinjem, ya kan? Tapi kalau anak itu mau datang dari mana gitu loh. Kita nggak bisa pinjam anak ya, gitu. Kita nggak bisa beli bahkan. Jadi memang kuncinya ya doa, gitu. Doa lagi, nggak mau. Jadi 2 minggu saya berdoa, puasa, lalu pada saat itu kembali lagi ke rumah sakit yang sama dan dicek kandungan istri saya. Pada saat dicek, dokter katakan anaknya ada. Ya dokternya Muslim, dikatakan alhamdulillah anaknya ada Pak, Bu. Detik itu juga saya langsung berteriak, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya senang banget. Gitu. Saya udah dalam perjalanan, istri saya udah bilang saat itu, sayang, atur ekspektasi kamu ya, jangan terlalu berlebihan. Pokoknya biasa aja. Karena kita udah 2 kali keguguran. Kalau ini sampai anaknya nggak ada, ya udah kita enjoy aja ya. Kita balik lagi traveling, balik lagi keliling-keliling pelayanan, ya udah enjoy. Atau kita fokus lah merintis pengembalaan yang dari nol, nggak ada siapa-siapa itu kan. Prosesnya kan berjalan kan. Karena kami nggak jadi ke Jakarta, ya. Kami memilih di Pontianak. Pada saat perkataan Tuhan itu muncul kan. Kalian bisa ke Jakarta, tetapi kalian sedang menggugurkan kandungan. Nah, kami tuh nggak tahu kalau itu anak ternyata, Daniel. Karena mungkin kami terlalu udah kecewa mungkin. Jadi kayak ngerasa udahlah, nggak mikir anak. Perkataan Tuhan itu malah kami pikir kandungan rohani, kandungan gereja, kandungan generasi, jiwa-jiwa, gitu. Jadi menerjemahkannya terlalu hiperbola, gitu. Terlalu terlalu ya ternyata gini loh, Tuhan tuh kalau ngomong nggak perlu diromantisasi gitu. Tuhan tuh kalau ngomong ya udah nggak perlu ditambahin apa-apa gitu, ya udah begitu adanya gitu. Maksudnya kadang-kadang kita yang terlalu sok rohani atau menerjemahkannya berlebihan gitu. Benar. Nah, pada saat itu anaknya ada, kata dokter. Ya sudah, kami menjaga kandungan itu sampai 9 bulan dan pada saat saya begini, anak saya itu sesar ya, jadi nggak normal karena air ketuban istri saya udah mulai pecah, jadi ditakutkan air ketubannya itu habis, jadi udah mesti tindakan sesarium ya. Nah jadi pada saat di sesar itu anak itu nggak langsung ke body contact ke mamanya, karena mamanya kan lagi dioperasi kan, maka sayalah orang pertama yang langsung skin to skin. Jadi anak saya itu ditaruh di badan saya, ke tubuh saya gini, saya dipakein baju, jadi dia langsung digendong sama saya pertama kali. Nah, pada saat saya lagi gendong-gendong, tiba-tiba dokternya lagi administrasi gitu kan, dia bilang gini, pausnya ini domisilinya di Jakarta ya, saya lihat. Iya Bu Dokter, kenapa? Wah, bersyukur ya, ini nama anaknya siapa, Jerome ya. Bersyukur ya, Jerome tuh lahir di Pontianak, di Kalbar. Karena kalau ini ibu mengandung di Jakarta, di tengah COVID-19, maka kemungkinan besar anak ini bisa gugur, Pak. Wow. Pada saat saya dengar itu, saya kembali 9 bulan yang lalu, Tuhan bicara di rumah makan, pada saat pilihan kami mau ke Jakarta, atau stay di Pontianak, disitulah kalimat Tuhan kembali muncul di ruangan bayi itu. Kalian bisa ke Jakarta, tetapi kalian sedang menggugurkan kandungan yang akan lahir untuk kalian di kota Pontianak. Saya kayak di film, Daniel, kayak slow motion gitu, kayak rewind lagi. Iya, kayak ke rewind gitu. Kamu tahu, Daniel, ternyata butuh waktu 9 bulan untuk saya mengerti perkataan Tuhan yang sesederhana itu. Yang sesimpel itu. Yang kami menerjemahkannya pelayanan, jiwa-jiwa, kandungan rohani, kandungan gereja, generasi, bla bla bla. Enggak.
ternyata anak. Detik itu saya nangis, saya menyembah, saya berdoa, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya ngerti kenapa kami ada di Pontianak. Walaupun kami tidak punya apa-apa di sini, kami mulai dari nol perintisan ini, tapi kami punya Tuhan bersama kami dan kami punya anak. Itu yang penting. Wow. Karena Wow. kalau kami ke Jakarta, kami bisa punya segalanya di sana. Pelayanan mungkin saya akan lebih dahsyat di sana. Pekerjaan mungkin istri saya akan lebih dahsyat di sana. Tetapi kalau kami nggak punya anak, kami mau sehebat apapun dalam melayani, sehebat apapun dalam bekerja, maka semuanya sia-sia tanpa anak. Karena anak itu merupakan hal yang sangat berharga. Kita mau mewariskan pelayanan kita atau mewariskan pekerjaan kita ke siapa? Ya, anaklah kebanggaan kita gitu. Jadi Daniel, kesaksian saya berhenti di sini. Nanti mau tanya-tanya lagi boleh. Cuman saya mau bilang bahwa inilah kenapa saya jadi gembala. Nah kalau hari ini, nah kalau Daniel perhatikan saya nggak lebih banyak cerita proses pengembalaannya. Nanti mungkin kalau mau bertanya boleh. Tapi saya langsung inti ceritanya itu lebih ke anak. Kenapa? Karena itulah yang menjadi destiny atau janji Tuhan kenapa kami ada di Pontianak. Nah, kalau sekarang pelayanan kami diberkati Tuhan, gereja kami mengalami pertumbuhan, maka yang paling bisa dibanggakan bukan itu. Jadi kalau yang bisa dibanggakan apa dari Pastor Rosia, bukan GBI Home, bukan pelayanan, tapi Jerome, Kairos, Lengkong. Ya, karena itulah kenapa kami ada di kota Pontianak. Nah istri saya tuh minta namanya yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami tahu, bahkan yang tidak pernah kami kenal. Jadi saya cukup PR tuh mencari nama anak ini. Pokoknya dari huruf J. Kenapa huruf J? Karena nama saya Hosea, istri saya Ivana. Jadi dia maunya berurutan H, I, J. Hosea, Ivana, Jerome. J ya kan? Nah jadi saya cari tuh Joshua nggak masuk. Pokoknya yang nama dia udah kenal atau dia udah pernah dengar nggak masuk. Nah pada saat itu 2020 kami nggak tahu ada YouTuber namanya Jerome Pauline. Kami juga bukan pencinta bola, jadi kami nggak tahu yang namanya Jerome Boateng. Tapi saya cari di internet nama Jerome artinya yang dikuduskan Tuhan. Ya udah, saya senang dengan nama itu. Ya udah Jerome. Saya orang Manado, kami berdua Manado, jadi kami pikir udahlah, saya pikir Jerome Lengkong aja. Udah jadi biar kalau ujian tuh nggak ribet Daniel, ya kan? Bulet-buletinnya tuh simple. Saya kasih proposal ke istri saya, sayang ini mau direvisi nggak namanya? Karena udah banyak direvisi kan. Jerome Lengkong, kata istri saya, kayaknya lebih seru kalau ada K-nya. Kenapa ada K-nya? Karena kan H, I, J, K, L. L-nya bener, Lengkong. K-nya apa? Waduh, PR tuh, Daniel. Saya disuruh cari lagi tuh. Jadi pada saat istri saya mengandung itu, saya ngerjain PR itu untuk nyari nama. Jerome-nya di-approve. Lengkongnya pasti, karena marga saya kan. Tapi harus ada K-nya. Nah, K apa ya? K apa ya? Ya, saya senang mengoleksi jam tangan, tiba-tiba dapat hikmat di situ. Kronos adalah waktunya yang dibuat manusia kan di bumi ini Kronos. Tetapi waktunya Tuhan itu Kairos. Nah, saya berpikir kayaknya ini waktunya Tuhan. Di tahun ketiga setelah 2 kali kami keguguran, maka inilah waktunya Tuhan untuk memberikan kami anak. Ya udah, jadinya saya tulis di skripsi itu, skripsi. Jerome, Kairos, Lengkong. Saya bawa ke dosen saya kan, istri saya sendiri. Dosen penguji, dia bilang, oh oke, bagus nih. Oke, aku approve deh. Jadi JKL, Jerome, Kairos, Lengkong. Ya puji Tuhan. Anak ini sekarang usianya udah 2 tahun, 2 tahun setengah, ya 2 tahun 5 bulan. Aktifnya luar biasa. Kalau Daniel perhatikan di Instagram saya tuh, saya banyak menghabiskan waktu dengan anak saya di rumah, selain menggembalakan. Ya, ada waktu saya di rumah, saya lebih fokus ke sana karena
anak saya nggak ada pengasuh, kami nggak ada pengasuh, jadi maminya kerja, dia sama saya dari pagi sampai maminya pulang kantor. Jadi kalau saya mau pelayanan, kadang ada jemaat yang ikut, kalau saya ada khotbah di luar, di Pontianak, ya ikutlah kemana saya pergi gitu. Ya, saya senang sih, jadi itulah kebanggaan yang Tuhan berikan buat saya itu anak. Karena pelayanan bisa hilang, pekerjaan bisa hilang, tetapi keturunan itu nggak akan pernah hilang kan? Itu sih. Benar. Thank you ya udah mau dengerin cerita saya. Luar biasa, luar biasa. Pastor, aku penasaran sih. Ini mungkin boleh dijawab secara singkat juga nggak apa-apa sih mungkin ya. Awal mula tuh bisa Mate pengen punya hati kayak penginjilan tuh sebenarnya karena apa? Emang karena udah dari namanya Hosea jadi kayak udah jadi nabi gitu, atau karena emang punya panggilan khusus gitu sampai mau menginjil? Oke. Anehnya enggak sih, nggak pernah sih kepikiran begitu ya. Jadi papaku juga hamba Tuhan, Oh, aku oke. juga seorang pendeta juga. Dia Mm-mm. kasih nama anaknya dua, anak yang pertama Hosea Alrego. Alrego artinya always remember God. Ah, Nah, yang kedua Maria Albesta, perempuan. Jadi sepasang anaknya. Saya mm. tua, satu lagi adik saya perempuan. Albesta artinya Allah beserta kita. Nah, Albesta ini Allah beserta kita. Alrego always remember God. Jadi adiknya yang domestik, kakaknya yang internasional gitu. Ya saya bahasa Inggrisnya kan, saya always remember God gitu. Artinya ingat selalu kepada Tuhan. Adik saya Allah beserta kita. Panggilannya Esta, saya panggilannya Alre gitu kan. Nah, nggak tahu ya, mungkin dari nama ya. Jadi ingat selalu kepada Tuhan. Mau nakal, ingat Tuhan. Mau bandel, ingat Tuhan. Mau bikin dosa, ingat Tuhan. Gitu. Lama-lama nggak tahu sih, papa nggak pernah ngajarin. Bahkan papa juga ini cerita ya. Papa saya juga bilang bahwa papa saya udah almarhum. Dia sempat ngomong, kamu jangan jadi pendeta ya, jangan jadi hamba Tuhan. Kamu jadi pengusaha aja itu lebih baik. Karena papa saya dulunya seorang pengusaha, dia seorang profesional, dipercayakan Tuhan pada saat saya masih kecil tuh, dia bisa pimpin 23 perusahaan saat itu. Jadi orang yang Wow. hebat, dia jadi dari sales, dia manajer sampai GM sampai di beberapa perusahaan. Jadi kami saat masih kecil tuh, waduh, enak banget. Suster satu orang satu, mobil dua, jadi berkelimpahan. Wow. Nah tiba-tiba papa saya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena mamanya apa omahnya saya lupa, itu pernah bernazar waktu papa saya umur 17 tahun, dan 17 tahun itu kena malaria. Jadi papa saya itu udah pernah meninggal. Nah, orang tuanya bernazar, kalau Robert Langkong ini hidup, dia hidup untuk melayani Tuhan. Jadi benar aja tuh. Jadi di posisi dia jadi bos, karena nazar orang tua, Tuhan panggil dia jadi pelayan Tuhan. Nah, dia menemukan begini pada saat dia di gereja dan di perusahaan. Maaf ya, ternyata di gereja itu lebih kotor daripada perusahaan. Gitu. Jadi dia bilang ke saya, Hosea, kamu jangan pernah jadi hamba Tuhan atau pendeta. Kamu jadi pengusaha aja. Papa nggak mau kamu jadi pendeta. Ya, karena lebih baik kamu bisnis, kamu pengusaha. Makanya saya dikuliahkan S1-nya bisnis ekonomi gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya I think it's a calling ya. Papa saya bahkan nggak setuju saya jadi pelayanan. Ya saya di pelayanan. Tapi mulai dari SMP udah melayani Tuhan di gereja lokal di Bintaro, di House of Shalom, di GB House of Shalom. Saat itu SMP umur 14 tahun sudah mulai terlibat dalam pelayanan di youth, tepatnya di Junior Church saat itu. Dan Oke. Tuhan panggil lebih lagi, makin kesini makin kesana bahasanya gitu ya. Jadi kayak kok lama-lama diperlengkapi gitu ya. Masuk kuliah, pelayanannya makin kuat, hatinya makin kuat. Tadi ada sahabat saya juga yang ikut live. Kalau masih ada, saya mau menyapa. Ini juga teman pelayanan saya di kuliah nih, Ko Eka Kurnia. Itu orang hebat juga tuh, Ko Eka Kurnia. Ya, dulu di Campus Network. Jadi dia juga salah satu saksi itu. Saya tahu bagaimana pelayanan saya di kampus. Dan dari kampus tuh saya ke marketplace di tempat kerjaan saya.
di perusahaan saya bekerja, saya malah bikin persekutuan doa gitu kan. Terus Hmm. saya malah bikin pelayanan gitu. I don't know ya, saya nggak tahu kenapa kok makin kesini makin kesana gitu. Tuhan kayak bawa saya ke satu panggilan untuk melayani gitu loh. Sampai akhirnya saya resign dari pekerjaan saya dan langkah pertama saya ke Papua tanpa tahu ada siapa di sana, tanpa tahu mau ngapain ke sana. Saya ke Papua, Daniel bawa koper gede udah jalan aja ke Papua, tempatnya di Sorong. Dan saya mulai penginjilan saya di situ. Sebelum-sebelumnya memang ya ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, keliling-keliling lah ya. Tapi hari itu saya nggak lupa tahun 2000 kalau nggak salah 15-16 lah saya mulai ke Papua sekitar hampir 6 bulan melayani Tuhan, balik ke Jakarta dan makin kuat panggilannya makin kuat ya udah saya ketemu istri aja tuh di satu gereja lagi pelayanan di GBI di Tanjung Priuk gitu. Jadi Oh, kayak apa ya? Ya udahlah mungkin ini maksudnya Tuhan ya nggak pernah mikir sih kayak udah jalanin aja yang Tuhan kasih. Hidup itu buat saya nggak pernah ada ambisi ya. Karena ambisi selalu lahir dari kedagingan kita gitu. Tapi kedagingan, betul betul. tapi hidup itu selalu bergerak dengan visinya Tuhan gitu. Karena Hmm. kalau kita pegang visinya Tuhan, pasti ada penyediaan, pasti ada jalannya gitu loh. Maka itu saya juga dalam menjalankan pengembalaan sekarang gereja kami di Pontianak, GB House of Mercy itu sama sekali saya nggak ada ambisi untuk pikiran apa, nggak ada gitu. Bahkan kalau mau cerita itu lebih spesifik, banyak hal yang saya bisa saksikan. Gitu. Semua yang ada sampai hari ini itu betul-betul datang dari penyediaan Tuhan, karena ada visi Tuhan. Jadi jangan kita gigi satu kalau Tuhan masih gigi netral. Artinya Hmm. pastikan dalam setiap Iya, langkah kita tuh bergerak karena maunya Tuhan, bergerak karena tuntunan Tuhan. Karena betul. kalau kita bergerak sendiri, kita mencoba dengan segala kemampuan kita, kalau ujung-ujungnya bukan dari Tuhan tuh apa ya rasanya nggak nyaman gitu buat kita nanti. Gitu sih. Ini ada beberapa teman saya yang baru baru join nih, saya perhatikan ada Moses, ada Tius, ada JC ya saya sapa-sapa sedikit ya. Thank you nih, cuman mungkin nggak ikutin dari awal, nanti bisa nonton lagi kali ya kalau di save Yes, ya. Obrolan ada. kita nih. Pasti akan aku reshare. Pasti akan aku reshare selalu. So, Thank you. yang di kelewat awalnya bisa lihat dari awal lagi. Nah, Pastor, berarti kalau misalnya kita mau menyimpulkan ya semua journey perjalanan hidup Pastor gitu bersama dengan Tuhan. Kalau aku minta Pastor menyimpulkannya dalam satu kata gitu, kira-kira kata apa yang akan cocok menggambarkan perjalanan hidup Pastor bersama dengan Tuhan ini? Dua kata deh. Nawar Oke, nih. dua kata. Boleh, dua kata, boleh, boleh. Ya, kasih karunia lah. Ya grace lah, grace ya. Chris. Wow. Apalagi gitu. Nggak ada sih yang bisa dibanggain ya. Ya bangga punya anak udah itu juga dari Tuhan. Ya kan? Benar, benar sih. Itu sih udah. Tapi kalau bicara bicara tentang penggembalaan nih, Pastor, sampai detik ini ya melewati pandemi segala macam, eh, seberapa besar gitu loh pertumbuhannya sampai detik ini gitu. Bagaimana keadaan gerejanya gitu? Karena tadi kan kita belum sempat tahu gitu kelanjutannya gitu gerejanya. Mungkin keadaan ini deh sekarang dari 2022 gitu. Bagaimana GBI House of Mercy ini sekarang? Wah, ini pertanyaan yang bagus tapi sulit untuk dijawab. uh, apa ya? Bagaimana maksudnya? Bagaimana pertumbuhannya? Bagaimana bisa Ya, berjalannya gitu? pertumbuhannya ya mungkin secara jemaatnya atau mungkin secara komsel-komselnya atau mungkin ya secara pastornya sendiri lah gitu dalam mengembalakan saat ini di tahun 2022 ini kan udah mau masuk tahun baru juga gitu loh. Ada nggak pertumbuhan-pertumbuhan yang mungkin pastor lihat selama 3 tahun ini yang betul-betul dialami gitu oleh gerejanya juga? Wah, gimana ya? Banyak sih. Jadi memang banyak cerita di sana. Banyak pengalaman yang saya baru tahu, oh, menjalankan sebuah gereja tuh seperti ini. Bagaimana kita bisa buat satu manajemen waktu yang baik, manajemen organisasi yang baik. Ngurusin orang tuh capek, Daniel. Ini saya Pasti. nggak bisa cerita detailnya di sini. Cuman nanti off Iya, dari iya. inilah kita bisa ngobrol.
Artinya Oke, gini, oke, cuman oke. saya mau kasih satu kalimat gini. Waktu saya jadi Hmm, penginjil, saya diundang jadi pembicara ya ke hmm, suatu tempat gitu. hmm, Saya hmm, datang, mereka tuh yang nangis gitu. Nangis dalam arti mereka dijamah Tuhan, mereka diberkati dalam pelayanan saya. Tapi begitu saya hmm. mengembalakan, itu kebalikannya. Saya yang nangis, ya kan? Saya Aku nangis udah gitu. feeling. Ya, saya nangis. Jadi memang merintis itu juga sama dengan merintih gitu. Banyak banget Hmm, yang kita alami. Ini beberapa teman saya juga yang ada di, oh, sorry, di live ini, saya bisa lihat nggak sih orang yang lagi nonton sekarang? harusnya Hmm. bisa sih, harusnya. Oh, oke, oke. Ada beberapa yang tadi join sebentar. Ini merupakan salah satu teman-teman curhat juga di mana saya tuh banyak cerita sama mereka gitu. Aduh, Hmm, ini gimana sih gereja begini banget ya orang-orangnya gitu, karakternya kita nggak bisa tebak, yang baik di depan hmm, kita nggak taunya di belakang gimana. hmm. Tapi saya selalu bilang ke mereka bahwa ini milik Tuhan, ini kepentingannya Benar, Tuhan. Jadi ini betul. bukan kepentingannya saya. Satu kali kalau saya Betul. nggak jadi gembala lagi, saya nggak jadi masalah. Karena ini Hmm, bukan proyeknya saya. Ini kita lagi benar, benar. ngerjain proyeknya Tuhan. Yes. Gitu. Jadi itu sih begitu kita nggak merasa kepentingan kita nggak pusing gitu loh. Kita jalanin aja. Dan dengan demikian Tuhan memberikan sebuah pertumbuhan. Tuhan kirim orang-orang yang tepat membantu pelayanan kita. Ada orang yang di gereja kita tuh menyakitkan hati istri saya dan saya juga gitu. Hmm, Kami ditipu, dibohongi dan hmm. macam-macam. Sampai akhirnya dia keluar sendiri. Kami nggak pernah ngusir orang keluar dari rumah. Karena Iya lah, nggak bisa. nama nama gereja kami home kan, House of Mercy. Oh, Kami mau jadikan ini rumah di mana kamu diterima apa adanya, kamu dibangun nilai hidupnya, kamu betul-betul nggak melihat ini cuma sekedar gereja. Jadi kami nggak pernah ngusir orang, tapi orang itu keluar dan pada saat dia keluar kami kecewa, ya udahlah, kami kayak nggak ada orang saat itu. Tapi saya ngomong ke istri saya di jalan tuh, lagi nyetir saya bilang gini, akan ada orang yang nggak kenal sama kita, tapi waktu orang itu datang akan ada orang yang nggak kenal sama kita, tapi orang itu akan sayang sama kita, orang itu akan lebih memperhatikan kita, orang itu akan memperhatikan pelayanan ini. Kamu gak usah khawatir, gitu. Percaya aja karena benar, ini benar. kepentingannya Tuhan. Ya, Betul, betul. ya kayak gini aja gitu. Saya nggak kenal Daniel gitu, tapi ketika kita Benar. berjalan sama Tuhan, pasti Tuhan kirim orang-orang yang belum kita kenal, tapi orang-orang ini nantinya akan sayang sama kita dan mengerti kita lebih daripada orang yang lain gitu loh. Jadi Betul. nggak usah takut, Ya, nggak usah benar, khawatir benar. gitu. Lu jalan aja gitu loh. Dan Betul. benar banget kami melihat itu sampai hari ini. Tuhan kirim guru sekolah minggu, Tuhan kirim orang yang, aduh, itu benar-benar mengasihi kita tuh sampai kita ngerasa nggak enak gitu. Kok kita diperhatikannya sebegitunya tulus, begitunya baik, dan kami bersyukur, kami tahu ini datangnya dari Tuhan. Ya, di tengah pandemi memang berat. Kami ngalamin mulai ibadah dari 4 orang di rumah, Hmm, dari hotel tutup, hotelnya bangkrut, kami pindah ke rumah, 6 hmm, orang, 7 orang, dan pada saat itu kami terus setia, kami terus konsisten, kami terus komitmen, kami nggak mau uh, kehilangan itu. Jadi kami nggak merasa malu ya, walaupun cuma beberapa orang yang ada saat itu. Walaupun saya di Jakarta pelayanannya cukup besar, orang kenal saya dan biasa di tempat-tempat yang besar begitu kan pada saat hmm. diundang. Tapi waktu merintis dan cuma 4 orang, 5 orang saya nggak malu. Saya taruh itu di Instagram. Jadi kalau kepoin IG-nya GBI Home, teman-teman bisa scroll di bawah-bawah tuh. Pelayanan kami yang mulai pakai kajon, pakai gitar kopong, di rumah, itu ada semua gitu. Sampai dengan hari ini gitu. Dan saya udah posting itu dari awal. Ya kan, jadi nggak ada rasa malu, nggak ada rasa bagaimana. Padahal teman-teman saya tuh yang mereka buka gereja, wah tiba-tiba modalnya kenceng gitu kan, di pusat kota, lain segala macam mereka kerahkan gitu. Ya saya nggak menghakimi, cuman saya melihatnya gini loh, saya tuh nggak ambisius ke sana gitu. Ini bukan bisnis gitu loh. Kalau kamu Iya. buka rumah makan, ya kamu ambisius ya nggak apa-apa lah. Kalau kamu di sekuler. Tapi kalau Hmm. kamu ngerjain proyeknya Tuhan, yang ambisius ya Tuhan bukan kamu gitu loh. Wow. Harusnya gitu. Karena ini kan pekerjaan Tuhan, jadi jangan memaksakan diri kamu. Tuhan yang harusnya tuh excited
begitu. Tuhan yang harusnya lebih lebih semangat, dia yang akan memaksakan kehendaknya jadi buat kamu, bukan kamu yang memaksakan kemauan kamu gitu. Makanya kita jangan cepat ngomong ini dari Tuhan kalau bukan Tuhan gitu, karena nggak semua yang kata Tuhan tuh dari Tuhan gitu. Jadi saat itu saya lihat, wah, teman-teman buka pelayanan besar-besar gitu kan. Saya sempat ngerasa, waduh, down juga gitu. Pelayanan saya cuma 6 orang, 7 orang. Tapi Tuhan ajar saya untuk jangan kehilangan rasa konsisten kamu, komitmen kamu, lakukan ini buat aku gitu. Ya udah, kami terus komitmen, kami konsisten, dan ya sampai hari ini saya nggak pernah hitung lagi sih. Waktu kecil saya hitung, tapi begitu udah mulai banyak, saya nggak mau hitung-hitungan, karena ingat ceritanya Daud ya, waktu dia hitung pasukannya Tuhan nggak suka. Jadi udahlah, saya pikir nggak terlalu saya perhitungkan gitu. Cuman memang dari sekarang, dari tahun berapa ya, 2020 kan kami merintis 4 orang, 6 orang, 7 orang, terus masuk 2001. Gini deh, perbandingannya gini aja. Saya susah ngomongnya, begini. Waktu 2020 Natal pertama kita tuh 15 orang. Jadi jemaatnya cuma 4 orang, 7 orang, bertumbuh sampai di Natal 15 orang. Jadi saya selalu lihat titiknya di Natal. Pas Natal Ya. 2020 15 orang di pekarangan rumah. Itu ada videonya. Ada videonya. Jadi cuma di pekarangan rumah jemaat kami 2020 15 orang. Lalu 2021 Tuhan berikan pertumbuhan, Tuhan kirim pemusik. Saya tuh nggak pernah, maaf ya, saya nggak pernah narik-narikin jemaat atau pemusik, saya nggak pernah. Saya cuma pokoknya fokus aja. Orang tahu ada gereja, orang tahu dari sosial media, ya udah, mereka datang dengan kerinduan hati mereka aja. Dan pada saat mereka lihat rumah kita, mereka merasa bahwa ini tempat kecil, tapi kok rasanya kayak rumah banget gitu loh. Kami diterima apa adanya, jadi diri sendiri, kami dikasihi, kami dibangun nilai hidup. Jadi mereka ngerasa nyaman. Nah, 2021 Natal kami yang datang jemaat itu 70 orang. Dan rata-rata jemaat itu setiap ibadat 30-an orang di 2021. Nah, kemarin kami baru selesai Natal di 2022 tanggal 9. Puji Tuhan yang hadir ada 170 orang. Nah, saya percaya setelah Natal ini Tuhan akan berikan pertumbuhan lebih lagi. Tapi saya nggak perlu nargetin harus segini ya Tuhan, harus segitu ya. Buat saya, berapapun jemaat jiwa yang dipercayakan buat kami, yaitu kami kerjakan dengan tanggung jawab. Kami lakukan dengan baik. Itu aja gitu. Karena selama itu masih di tangan kita, ya udah kita lakukan dengan baik. Karena nanti ada masanya lagi, itu nggak di tangan kita, ya udah telat gitu. Saya tipikal orang yang gini ya, saya senang melakukan apa yang Tuhan senang aja gitu. Karena kalau yang saya senang mah, Daniel jujur aja, ini ada pekerja saya lagi, dia nonton. Saya sapa ya, ada Kak Sarah di sini. Halo Kak Sarah. Kalau yang saya senang, jujur aja saya lebih senang tinggal di Bali. Saya nyantai di sana udah gitu. Saya pelayanan keliling kota, terus balik lagi ke Bali, di rumah tinggal di sana. Istri saya juga pengen penempatan tugasnya di sana gitu. Karena mengembalakan ini jujur aja, wah pusing ya, ngurusin orang. Daniel, di tengah saya lagi ngobrol sama kamu, saya boleh jujur, ini saya lagi ngadepin masalah, ada satu rumah makan jemaat yang sekarang lagi diserang sama preman gak jelas. Jadi dari tadi saya sebelum nge-live tuh saya koordinasi dengan, puji Tuhan ada jemaat yang dari kepolisian dan ada juga dari tentara, saya langsung koordinasi minta tolong. Ini dari tadi mereka di WhatsApp lagi rame. Jadi minta tolong doanya ya. Saya minta juga teman-teman yang nonton bantu doanya, ada jemaat kami di Pontianak yang rumah makannya diserang sama orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai pemiliknya, jemaat kami, terkunci di dalam. Gitu. Nah, saya ini lagi harus ngomong sambil ngebagi pikiran saya, mikirin jemaat saya gimana ya Tuhan, tolong kami berdoa. Gitu. Saya tadi udah koordinasi sih dengan jemaat kami yang puji Tuhan punya jabatan di tentara, dan dia sudah kirim pasukan ke sana juga untuk mengamankan. Tadi dikirim videonya di grup jemaat, saya tuh sedih ngeliatnya, aduh ini bukan main, mengerikan gitu lah. Ada satu peristiwa yang terjadi di sana. Jadi ya, ini baru hal kecil aja gitu, Daniel. Jadi kita tiap hari itu
ngadepin jemaat, masalahnya jemaat, ya kan? Belum lagi masalah karakternya mereka. Jadi memang gak gampang. Maka itu saya bilang kalau orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengambil bagian ini ya luar biasa sih. Saya salut sih. Makanya saya mau belajar dari banyak gembala-gembala senior. Saya mau banyak belajar. Nah, salah satunya yang saya belum sempat belajar banyak tuh dari almarhum Pastor Riti Olowan ya, karena itu sahabat juga. Saya sempat chat, bro, saya mengembalakan nih, gitu, pengen belajar banyak. Cuman kata-kata dia sih sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang maju terus bro, karena Tuhan mau pakai bro untuk kota Pontianak. Itu yang masih ada di DM-nya tuh. Saya sedih juga sih pas baca itu lagi, itu jadi pengingat buat saya gitu. Cuman tinggal Pastor Kristo nih, teman kita juga yang belum jadi gembala. Ya gitulah dinamikanya ya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa loh. Aku terkagum-kagum. Mungkin kalau Tuhan izinkan, ntar kita bikin satu sesi lagi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga mungkin nanti di kesempatan. Karena jujur sebenarnya kalau mau lebih panjang sih bisa-bisa aja, cuman takutnya nih ya namanya sosial media takut ada pembatasan kan. Jadi ya mungkin kalau Tuhan izinkan, aku mau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin soal penggembalaan, kita bisa ngobrol nanti, kita collab berdua bertiga mungkin sama Kak Kristo juga atau sama siapa, nanti kita bisa diskusikan lagi buat tahun depan. Tapi untuk hari ini aku benar-benar terberkati secara pribadi, dan aku yakin yang nonton juga terberkati. So atas nama diri aku pribadi dan semua yang nonton, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk waktunya, hatinya, kebersediaannya. Dan yuk sama-sama kita berdoa juga untuk Pastor Hosea malam hari ini. Juga sebelum kita tutup live kita malam hari ini, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Bapa, di mana Kau pertemukan hamba-Mu Tuhan, Pastor Hosea Tuhan, dengan hamba Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau menyadarkan kami bahwa tidak ada batasan Tuhan saat ini Tuhan, untuk kami bisa berkomunikasi dari dua tempat yang berbeda Tuhan, Pontianak dan Jakarta Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa Engkau tidak terbatas ruang dan waktu Bapa. Kami kembali disadarkan Bapa bahwa jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan kami. Seringkali kami nggak ngerti Tuhan mesti bagaimana, kami nggak tahu, kami mungkin ngambil keputusan yang kurang tepat Tuhan, karena kami mungkin seringkali pakai ambisi kami Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan mulai malam hari ini Tuhan, untuk kami lebih mengandalkan visi-Mu Tuhan, untuk kami lebih meminta petunjuk-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam studi, baik dalam pelayanan, baik dalam apapun Tuhan, kehidupan kami Tuhan, dalam apapun aspeknya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau saja, supaya Engkau yang menjadi Raja, Engkau yang menjadi Guru, dan Engkau yang menjadi pemimpin tertinggi kami Tuhan, Gembala Agung kami Tuhan, sehingga kami menjadi domba-domba Tuhan yang tidak tersesat Tuhan. Kami menjadi domba-domba Tuhan yang menemukan jalan-jalan di mana Gembala kami yang menunjukkannya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan malam hari ini untuk hamba-Mu Pastor Hosea Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau telah menetapkan dia menjadi seorang gembala Tuhan, maka ada rencana-Mu yang besar di dalam kehidupannya Tuhan melalui penggembalannya. Ada karya-Mu yang besar di dalam kehidupannya Tuhan melalui penggembalannya Tuhan. Ada mujizat-Mu yang ajaib Tuhan melalui penggembalaannya Bapa. Dan kami berdoa Engkau terus meneguhkan hamba-Mu ini Tuhan, menguatkan, menopang, memberikan kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupannya Bapa. Biarlah melalui pelayanannya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan di gereja GBI Home ini Tuhan dapat merasakan mercy-Mu Tuhan, dapat merasakan kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan, lebih-lebih lagi Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, agar Pontianak dilawat secara besar-besaran melalui gereja ini Bapak. Pontianak mengalami penuaian yang besar Tuhan melalui gereja-Mu ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan kehidupannya Pastor Hosea Tuhan, anaknya Tuhan, agar terus tumbuh dalam takut dan taat akan Engkau Bapak. Juga mengasihi dan menghormati kedua orang tuanya Bapak. Berkati istrinya Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan menjadi pancaran kasih-Mu di Pontianak Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu di sana Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap jemaat yang ada Tuhan dalam pergumulannya masing-masing Tuhan, mereka mungkin mengalami masalah Tuhan di dalam rumah makannya atau apapun itu Bapak, kami minta pertolongan-Mu Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan
untuk nyata Bapak. Terima kasih Bapak, Kau sembuhkan yang sakit, pulihkan yang berbeban berat Tuhan. Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan, kalau sebentar berapa hari ke depan kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan, masuk di tahun yang baru Tuhan. Kami minta bimbingan-Mu lebih nyata lagi Bapak dalam kehidupan kami. Kami minta visi-Mu lebih nyata lagi untuk kami Tuhan. Supaya di tahun 2023 ini Bapak, bukan resesi, bukan inflasi, bukan hal-hal buruk yang kami lihat Tuhan, tetapi kami melihat hal-hal yang indah bersama dengan Engkau Bapa. Dan sekalipun ada kesulitan di depan kami, biarlah kami dapat melaluinya dan menjadi lebih daripada pemenang dalam segala hal, karena kami punya Engkau, Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mungkin selesai malam hari ini, tapi kami tahu Engkau tidak pernah selesai dalam kehidupan setiap kami. Beracaralah Engkau terus Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, karena kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami menutup live malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pastor. Thank you so much sekali lagi. Tuhan memberkati selalu pelayanan dan apapun yang dilakukan. Terima kasih, Pastor. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. God bless you all. Tuhan berkati.